jika iman naik, maka value diri kita juga harus ikut naik. Hai sahabat Atama, berjumpa lagi dengan saya Hermansyah, Senior Consultant di RMC. Dan hari ini senang saya bisa berdiskusi kembali menyampaikan sesuatu yang terkait dengan manajemen strategik dalam suasana bulan Ramadan. Nah, kalau kita bicara dalam dunia bisnis, kita selalu berbicara tentang value creation, value proposition, value edit, value engineering. Dan semua organisasi sepertinya berlomba-lomba bagaimana caranya dia meningkatkan value. Tapi jarang sekali kita berhenti dan bertanya bagaimana cara kita meningkatkan value diri kita sendiri gitu. Kita ingin perusahaan naik kelas ya, kita ingin revenue itu kalau bisa terus naik dari tahun ke tahun gitu, dan kita ingin market share kita juga terus meningkat ya, bertambah lagi customer kita, bertambah lagi volumenya, bertambah lagi luasan daripada pasar kita seperti itu. Tapi bagaimana dengan kualitas diri kita sebagai manusia dan sebagai seorang pemimpin? Nah, kalau kita hubungkan dengan Ramadan bulan ini, maka sebenarnya Ramadan itu mengajarkan suatu prinsip sederhana namun sangat mendalam sekali. Ya, ini memang konteksnya bicara Ramadan ya. Jadi kalau kita bicara Ramadan, jika iman kita naik, maka value diri kita ini juga harus bisa ikut naik. Dan hari ini kita akan coba membahas ya, apa hubungan iman dengan kualitas kepemimpinan. Dan bagaimana caranya kita mengetahui mengapa karakter itu menentukan value jangka panjang kita gitu. Dan serta yang terakhir nanti bagaimana caranya Ramadan ini bisa menjadi bulan upgrading terbesar dalam hidup kita. Nah, teman-teman RMC, kalau kita hubungkan iman dan kualitas diri kita ya, seringkali kita menganggap iman hanya soal ritual. Kita sholat ya, kita puasa seperti hari ini, kita terus mengaji, tilawah, terus kita membayar zakat dan seterusnya. Padahal iman itu bukan hanya sekedar bicara aktivitas yang ritual gitu. Iman adalah kualitas batin yang mempengaruhi semua keputusan kita. Itulah iman kalau sebenarnya kalau kita bicara dari sisi aspek manajemen. Ketika iman kita kuat, maka apa yang terjadi? Kita pasti lebih jujur. Coba deh dicek. Kalau iman kita kuat, maka kita akan lebih jujur. Kita akan lebih sabar. Kita akan lebih adil. Terus apa lagi? Kita akan lebih bertanggung jawab, lebih tenang dalam tekanan gitu ya. Dan semua itu sepertinya adalah kualitas leadership. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita diminta untuk mengupgrade ya, bagaimana cara kita meningkatkan iman kita itu. Ya, mungkin kalau kita bicara Ramadan ini kan bahasanya mengurangi dosa, melatih kontrol diri, terus menahan keinginan ya, terus mengelola emosi, mengatur waktu lebih disiplin dan seterusnya. Tapi kalau kita sadari lebih jauh lagi, sebenarnya kita sedang membangun pondasi karakter di situ. Dalam Islam ya, kita menilai seseorang bahwa seseorang itu tidak diukur dari jabatan atau kekayaan ya. Bukan dari gelar ya yang panjang, bukan dari posisinya sebagai CEO ya atau direktur atau BOC dan sebagainya. Bukan juga misalnya dari popularitas dia, tapi dari ketakwaannya gitu ya. Dan ketakwaan itu tidak terlihat di CV loh, di kurikulum PT, di riwayat hidup seseorang itu tidak terbaca gitu ya. Dia punya pendidikan S3, pengalamannya sudah berapa tahun ya, terus sekolahnya di luar negeri, terus dia pakar, expert dan sebagainya, itu nggak akan menjamin ketakwaannya. Kenapa? Karena buktinya tidak ada dalam CV kita itu tertulis tingkat ketakwaannya seperti itu. Karena hanya Tuhan yang tahu bagaimana tingkat ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ya ini sangat terasa dalam membuat keputusan bahwa tingkat ketakwaan itu sebenarnya mempengaruhi orang bagaimana dia beraktivitas, bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu, bagaimana dia punya attitude, bagaimana dia bertingkah laku dalam bisnis dan seterusnya. Makanya kalau kita hubungkan value dalam dunia bisnis atau value dalam dunia manajemen gitu ya, bahwa value seseorang biasanya diukur dari seberapa besar kontribusi yang dia bisa sampaikan, yang dia bisa berikan kepada organisasi, bagaimana kompetensinya, bagaimana capability-nya, dan bagaimana dampaknya terhadap target dengan adanya dia gitu. Dan semua itu menjadi penting gitu. Tapi ada satu faktor yang sering tidak tertulis dalam KPI, yaitu karakter. Karena iman tadi sebenarnya akan berwarna karakter gitu. Saya sering melihat ya, dua orang dengan kompetensi yang sama,
sama-sama pintar gitu ya, sama-sama punya pengalaman, sama-sama punya jaringan network yang luas gitu. Tapi yang satu itu bisa lebih dipercaya gitu. Kenapa? Karena value bukan hanya soal skill ya. Value adalah kombinasi antara skill ditambah integrity ditambah dengan spiritual maturity ya. Nah, orang dengan skill tinggi tapi integritasnya rendah akan menjadi risiko itu. Coba bayangkan, skill tinggi, integritasnya rendah akan menjadi risiko. Kenapa? Dia pasti akan ngakalin. Sistem dilihatnya lemah. Ah, udahlah kita kerja di sini, sistemnya lemah, akan fraud di situ. Ya, apalagi misalnya ya, dia pinter gitu. Terus integritasnya rendah. Apa? Dia curi data. Dia dijadikan kita sebagai batu loncatan dan sebagainya. Orang dengan kompetensi tinggi tapi tidak amanah, wah itu juga akan menjadi ancaman jangka panjang. Kenapa? Organisasi mungkin ya bisa bertahan dengan orang pinter, tapi organisasi hanya bisa berkembang dengan orang yang bisa dipercaya. The trust lahir dari karakter gitu. Nah, dalam business improvement, sistem bisa diperbaiki. Proses bisa dioptimalkan lah kira-kira kayak gitu. Teknologi bisa kita upgrade ya. Tapi karakter itu harus dibangun dari dalam diri sendiri loh. Harus keluar dari dalam. Nggak bisa karakter ini dikembangkan kita training people development, pelatihan karakter, nggak bisa gitu. Walaupun ada itu susah gitu. Ia harus dibangun dari dalam. Ramadan itu adalah bulan bagaimana karakter kita itu dibentuk. Ketika kita berlatih sabar, itu membentuk stabilitas emosi loh. Coba bayangkan ya, puasa itu orang yang tidak sabar bisa jadi sabar. Marah, gak berani marah. Bapak kan puasa kan, gak boleh marah loh Pak. Sabar. Bapak gak boleh bentak-bentak loh Pak. Puasa, sabar. Akhirnya apa? Sabar itu ujung-ujungnya membentuk stabilitas emosi. Dan itu terbentuk kalau kita ada di bulan Ramadan. Nah, ketika kita berlatih menahan diri misalnya, itu akan membentuk self control pada diri kita. Nah, ketika kita berlatih ikhlas ya, lebih tinggi lagi levelnya, maka dia akan membentuk ketulusan dalam memimpin. Dan semua itu meningkatkan value kita sebagai seorang pemimpin tentunya. Sehingga kalau kita kaji lebih jauh lagi teman-teman RMC, hubungan iman dan leadership stability itu, mari kita jujur ya. Andaikan ada seorang pemimpin tanpa pondasi iman yang kuat, maka apa yang sering terjadi? Pertama, pastilah dia mudah panik saat krisis. Aduh, ini gimana nih? Panik dia gitu ya. Mudah marah saat target tidak tercapai. Ini kenapa tidak tercapai? Kok nggak dicari solusinya? Kenapa ini? Waduh, pokoknya panjang tuh ayatnya. Pokoknya harus ketemu siapa yang harus disalahkan gitu ya. Terus mudah tergoda dengan kompromi nilai gitu ya. Pak, kalau seandainya gini, Bapak nanti akan dapat sekian Pak. Kalau gini-gini, Bapak nanti jadi masalah, kita harus rubah jadi sekian Pak, gini-gini. Dia bisa kompromi dengan nilai gitu, bukan value gitu ya. Yang penting nilai saya di mata orang lain aman, bagus gitu. Yang keempat apa? Mudah menyalahkan orang lain gitu. Jadi apa? Pokoknya kalau ada problems, angkat telepon duluan, telepon orangnya, kita salahkan orang tersebut. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Itu tadi, karena tidak ada jangkar batin ya. Iman adalah jangkar batin ya. Jadi karena tidak ada jangkar batin, berarti otomatis imannya juga tidak ada. Pemimpin yang imannya kuat biasanya apa? Lebih stabil loh. Lebih tenang, tidak reaktif, tidak impulsif gitu ya, tidak mudah tergoda dengan jalan pintas gitu ya. Dan banyak lagi lah, dia tidak akan mudah tergoda. Kenapa? Dia selalu menanyakan hatinya, menanyakan imannya gitu. Dan dalam hidup governance, kalau kita bicara terkait dengan governance, jadi stability adalah value yang sangat mahal tentunya. Dan Ramadan ini membantu kita untuk memperkuat jangkar itu. Dan saat kita mampu menahan hal yang halal sekalipun, ya ingat ya, pada saat kita bisa menahan hal yang halal sekalipun, kita sebenarnya melatih kemampuan menahan yang haram. Ya benar ya. Siang hari ini apa sih nggak boleh kita minum air putih gitu ya? Batal kita. Kan halal tapi nggak boleh gitu. Dan nggak bolehnya pun juga tanpa ada pengawasan kita lakukan untuk taat seperti itu. Nah, saat kita mampu disiplin dalam ibadah kita membangun disiplin dalam pekerjaan kita. Seharusnya begitu loh. Pada saat kita bisa disiplin dalam ibadah kita, seharusnya kita bisa membangun disiplin dalam dunia kerja kita. Jadi mari kita upgrade value diri kita dengan 3 langkah konkret. Pertama adalah tingkatkan kualitas ibadah, bukan hanya kuantitas. Kualitas
lebih utama daripada kuantitas. Karena kuantitas itu suatu hal yang sudah dikunci ya. Jadi kalau misalnya harusnya 5 kali dalam sehari, ya udah 5 kali. Andaikan kita harus melakukan sesuatu itu adalah misalnya 3 kali, misalnya gitu ya. Kuantitas itu hanya bicara masalah number gitu ya. Sedangkan kualitas itu bicara masalah bagaimana kita mempunyai dari aktivitas tadi mempunyai value gitu. Kualitasnya sudah bagus atau belum? Ibarat kalau saya melakukan satu pekerjaan, yang penting hanya sekedar selesai. Memindahkan suatu barang, sudah memindahkan satu barang. Tapi kualitasnya itu adalah saya letakkan dengan rapi, saya pastikan ada labelnya gitu ya, layoutnya benar, posisinya di sana dan sebagainya. Maka tingkatkanlah kualitas, bukan hanya kuantitas ya, seperti itu gitu. Karena kalau cuma hanya bicara banyak, itu berarti cuma bicara masalah aktivitas. Tapi kalau sudah bicara masalah kualitas, maka itu dalam maknanya seperti itu ya. Karena kualitas akan mempengaruhi daripada kualitas keputusan kita gitu. Yang kedua adalah jadikan setiap tugas sebagai amanah. Nah ini ya, jadikan setiap tugas sebagai amanah. Jika kita sadar pekerjaan adalah amanah gitu, kita akan bekerja itu dengan integritas ya. Coba tonton video integritas yang sudah saya sampaikan pada episode sebelumnya. Dan dengan integritas itu pasti akan meningkatkan value dia. Yang ketiga adalah bangun karakter lebih dahulu daripada kompetensi. Nah ini benar sekali. Jangan kita itu membangun kompetensi dulu baru bicara karakter gitu. Skill itu bisa dipelajari loh teman-teman ya. Tapi trust itu harus dibangun dari karakter. Kita bisa dipercaya itu dibangun dari karakter. Gak bisa loh ya kita bicara masalah orang dipercaya itu berdasarkan orang ini punya kompetensi adalah dipercaya. Jarang gitu ya. Jarang punya standar kompetensi, salah satunya dipercaya. Makanya bangun dululah karakter baru kita bicara kompetensi. Jadi trust dibangun dari karakter. Nah, organisasi memang membutuhkan orang-orang pintar, tapi lebih membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjalankan bisnis kita. Sehingga kalau kita bicara masalah value sejati, teman-teman RMC, maka Ramadan ini bukan hanya tentang menahan lapar. Ramadan adalah proses upgrading diri kita. Dan upgrading terbesar bukan pada jabatan, kekayaan, popularitas, pengaruh, tapi pada iman kita. Karena ketika iman kita naik, cara kita memimpin pastilah berubah ya. Cara kita mengambil keputusan pasti berubah. Cara kita melakukan orang pasti berubah. Cara kita menghadapi tekanan pasti juga berubah. Dan ketika semua itu sudah berubah, value kita secara otomatis harusnya sudah berubah juga. Ramadan ini jadikan diri kita bukan hanya lebih sukses dalam melaksanakan ibadah-ibadah ritual, tapi lebih bernilai. Karena organisasi yang hebat dimulai dari manusia yang bernilai tinggi. Dan manusia yang bernilai tinggi dibangun dari iman yang terus meningkat dari hari ke harinya. Salam sukses luar biasa. Klik subscribe untuk mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menuju 100.000 subscriber. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.